Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nisa, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim An-Nisa yang kami hormati pula, dan ibu-ibu semua yang hadir rawuh pada sore hari ini dalam rangka thalabul ilmi yang saya sayangi dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di sini. Kalau kemarin saya diminta oleh ibu tuan rumah untuk bisa berbagi ilmu sedikit, meskipun saya merasa belum patut untuk berdiri di sini, Bu, untuk duduk di sini bersama ibu-ibu, tapi bismillah, insya Allah semoga saya bisa membagi sedikit ilmu yang saya punya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan di dalam uswah hasanah kita, junjungan kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta para pengikut beliau. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Berbicara tentang keuangan syariah, Bu, alhamdulillah saya diamanai untuk mengelola suatu lembaga, jadi Koperasi Wanita Khadijah, yang dulu memang awalnya mau saya kasih nama BMT, tapi karena BMT sudah marak banyak, akhirnya untuk lebih leluasa kita kasih nama Koperasi Wanita Khadijah. Jadi meskipun tidak kita kasih embel-embel syariah, tapi insya Allah kita berusaha untuk bisa membumikan syariah. Saya diamanai untuk bisa mengedukasi masyarakat dengan mengajak ibu-ibu semua, warga masyarakat, khususnya untuk warga Kudus, karena kami semua tergabung dalam masyarakat ekonomi syariah. Jadi ada dosen setain, ada dosen ada dari perbankan syariah itu sudah mulai bergerak untuk gimana mengedukasi agar masyarakat itu paham tentang apa itu perbedaan pola syariah dengan pola bank umum. Karena naudzubillah, dosa riba itu sangat besar sekali, Bu. Kalau panjenengan mungkin ada yang sudah paham, nanti mungkin kita bahas sedikit sebagai pengantar. Kenapa kok perlu sekali kita mempelajari tentang ekonomi syariah atau keuangan syariah? Agar nantinya saat kita bertransaksi muamalat, karena muamalat itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, Bu. Tiap hari kita berjual beli, tiap hari kita beli apa, menjual apa. Kemudian kita juga kadang ada transaksi utang piutang, dan itu yang memang tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh Mbak Tias, Jadi surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280 itu dimana di situ sudah dinas dalam Al-Quran tentang muamalah. Gimana kita harus berpikir muamalah di situ. Di situ ada larangan tentang riba, ada gimana kalau ternyata itu yang dihalalkan itu jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi itu yang jadi dasar kenapa kok kita pengen agar masyarakat Indonesia yang mayoritas itu muslim, Bu. Hampir 90% itu muslim, tapi yang pakai jasa lembaga keuangan syariah itu tidak ada 10%. Itu sangat disayangkan. Padahal bayar riba sangat besar sekali mengancam kita. Kalau kita berbicara tentang riba, mungkin tadi sudah disinggung sedikit di ayat yang tadi dibacakan oleh Mbak Tias, bahwa Allah itu mengharamkan riba. Riba apa sih itu riba, Bu? Wonten ingkang mengertos, monggo bisa disampaikan riba itu apa. Jadi kita nanti juga berdiskusi agar tahu. Mungkin ibunya
Riba, kalau menurut pendapat saya, riba itu mendapat sesuatu yang bukan hak kita, terus misalnya kayak bunga kayak gitu. Mungkin itu pengetahuan dari saya. Mungkin yang lebih familiar itu nganak kayak uang gitu, duit dia anak pirang-pirang. Jadi yang mungkin lebih sering kita kenal itu bunga berbunga atau uang itu beranak ya. Padahal itu memang sudah dinas dalam Al-Quran kalau riba itu haram. Jadi sampai kapanpun riba itu tetap haram. Jadi riba itu tambahan yang diambil dari kelebihan pinjaman uang, itu namanya riba. Jadi berapapun itu termasuk dosa riba. Jadi kalau dosa riba jenengan tahu dosanya itu yang paling ringan itu seperti menyetubuhi ibunya. Jadi naudzubillahi min dzalik. Jadi begitu besarnya dosa riba yang kadang tidak kita sadari. Kalau Rasulullah dalam hadisnya itu 1 dirham itu dosa ribanya itu seperti 38 kali zina. Jadi naudzubillah. Jadi berapapun yang kita ambil dari riba atau kita nyetor untuk yang bayar misalkan hutang dengan bunga, itu nanti dicatat semua Bu, itu termasuk dosa riba. Baik itu yang melakukan maupun yang mengambil. Jadi mulai sekarang kalau kita sudah mulai belajar, kita harus berupaya untuk hati-hati ya Bu. Ampun terus konsumtif, kita anggar butuh nilai uang ngene-ngene, apalagi pinjam rentenir ya Bu. Jadi kita yang sering digampangkan itu pinjam rentenir. Kemudian ada juga koperasi atau bank-bank yang harian, mingguan. Itu kadang-kadang juga kita tidak nuruti, sebenarnya kita belum betul-betul butuh untuk itu. Tapi kita pengen ya karena nafsu. Jadi kita pengen kelihatan wah atau pengen nyeneng kayak anak kita sampai kita berlebih-lebihan seperti itu. Jadi mulai sekarang harus mulai dikontrol ya Bu. Hati-hati, dosa riba itu segitu besarnya. Terus orang yang dia mengambil riba maupun melakukan riba itu di dunia dia akan diazab, di akhirat juga diazab. Kalau di dunia tadi dalam surat Al-Baqarah ya 278 kalau tidak salah itu ya. Jadi Allah menyatakan perang dengan orang yang dia mengambil riba. Allah dan Rasulnya ya menyatakan perang ya. Jadi kalau kita diperangi Allah dan Rasulnya, menang apa kalah Bu? Kalah ya. Jadi memang harus mulai sekarang harus mulai diperhatikan. Nanti kita akan kaji solusi-solusinya seperti apa untuk kita bisa tetap istilahnya muamalah kita itu nanti tetap menghasilkan seperti itu. Kemudian setelah dia meninggal, dia nanti itu akan diberi siksa kubur Bu, berenang di sungai darah. Jadi berenangnya itu di sungai darah, tidak main-main. Dan ada orang-orang yang ketika dia mau menepi itu dilempari pakai batu mulutnya. Jadi naudzubillah kalau kita mengalami itu nih. Jadi ini juga mengingatkan kami kembali, jadi mengingatkan saya sendiri pribadi untuk lebih hati-hati. Jadi kadang kita diamanai, kita tidak punya uang, bawa uang orang. Itu ya kadang tantangan kita ya. Kemudian juga memang harus memahamkan masyarakat, karena masyarakat itu banyak yang sudah terbiasa dengan sistem pola-pola yang biasa itu mingguan, harian dan segala macam. Karena memang segitu mudahnya Ibu, tanpa memikirkan itu nanti efeknya ke belakang seperti apa. Karena keberkahan juga tetap tidak akan berkah nanti hartanya hidupnya. Kemudian setelah dia meninggal nanti ketika dibangkitkan itu dia akan dibangkitkan dengan sempoyongan seperti itu. Jadi ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia dibangkitkan dengan sempoyongan seperti orang yang kena penyakit gila. Kemudian yang terakhir dia juga dijanjikan kalau kita tujuannya untuk menggapai ridho Allah mendapatkan surga. Tapi orang-orang yang dia mengambil riba dia dijanjikan dengan neraka. Jadi itu yang memang harus kita garis bawahi. Hati-hati mulai sekarang. Karena memang kalau dihitung-hitung itu cuma 2.000 rupiah itu sudah sama dengan 1 kali zina. Itu kan
Ya kisarannya itu ya, kemarin tahun 2016 itu ada yang hitung itu hampir sekitar 2000-an. Kalau sekarang saya belum hitung lagi nih. Mungkin itu ada ustadz yang hitung itu sekitar segitu. Itu yang kita ambil dari riba. Jadi segitunya. Terus beda dengan bank syariah dengan konvensional, itu kita ibaratkan bank umum ya Bu. Saya bilang konvensional karena itu bank yang biasa-biasa. Kita pinjami uang, kita tabungi uang. Perbedaannya itu seperti kalau kita sebuah rumah tangga ya. Ketika rumah tangga itu dibina dengan yang sah, istilahnya dengan suatu pernikahan, ada ijab, ada qabul, ada akad di situ. Itu rumah tangganya berkah, rumah tangganya penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi penuh dengan keberkahan. Beda dengan orang yang dia berumah tangga tapi tanpa dilalui dengan proses pernikahan atau ijab dan qabul yang sah. Setiap detik kehidupannya yang dilalui akan bernilai dosa ya. Jadi akan senantiasa ada dosa, dosa dan dosa di situ. Nanti yang dihasilkan juga beda nih Bu, antara anak yang dia dilalui dengan suatu pernikahan dengan anak yang dia tanpa dengan proses pernikahan. Itu nanti hasilnya juga beda. Beda apa sami Bu? Betul ngantuk nggih? Ya, alhamdulillah, insya Allah bersemangat. Jadi kita nanti tutupnya ngoten ya Bu. Jadi sebisa saya menyampaikan, karena mungkin kalau dikupas tuntas itu tidak akan habis, karena nanti akad-akadnya juga banyak dan nanti perbedaannya memang di situ nggih. Jadi kalau suatu pernikahan rumah tangga yang dilalui dengan ijab dan qabul sesuai dengan syariah agama Islam, itu akan membawa keberkahan. Seperti itu pun nanti beda antara dia bank umum dengan bank syariah, seperti itu, dengan lembaga keuangan syariah. Dia menerapkan nilai-nilai Islam sesuai dengan syariah. Itu nanti perbedaannya terutama di akad nih. Akad, jadi sudah ada ijab dan qabulnya. Jadi ada di akadnya dan juga proses itu juga ada yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin meskipun kelihatannya sama. Jadi kalau kita tidak kenal orang itu antara yang menikah dengan resmi dengan tidak, itu secara dari luar kan kelihatan sama ya Bu. Bedanya tipis nggih kalau kita belum kenal ya. Tapi ketika kita sudah kenal dan tahu, kita bisa membedakan seperti itu. Itulah pentingnya kenapa kok kita harus tahu tentang keuangan syariah. Agar kita memang nanti dalam bermuamalah, ketika kita berhubungan dengan banyak orang, apalagi sekarang ini sudah zamannya era teknologi ya Bu. Jadi fikih muamalah berkembang terus. Jadi memang setiap waktu itu di SNMUI itu mengeluarkan fatwa-fatwa terbaru. Ada fatwa tentang tentang jual beli online, tentang Grab, tentang macam-macam itu ya. Semua yang serba online itu juga ada ya. Jadi nanti kita juga belajar tentang gimana kita nanti bermuamalah secara betul. Insya Allah yang di sini sudah agak memahami ya Bu keinginan kita ya. Jadi kita pengennya nanti tahu perbedaan antara syariah dan konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah itu memang yang diutamakan itu akad. Kenapa? Karena dengan akad itu kita nanti bisa tahu anggota itu sebenarnya itu apa nasabah atau yang dia pengen mengajukan kredit atau pembiayaan ke koperasi atau ke bank syariah itu sebenarnya kebutuhannya apa, kebutuhannya mendadak apa tidak, kebutuhannya memang benar-benar perlu apa tidak. Jadi ternyata syariah itu mengatur sampai segitunya agar kita tidak terus anggar butuh nilai seperti itu. Jadi ada aturan-aturannya biar kita tidak terjerumus seperti itu. Jadi kalau kita kakean utang itu juga pusing sendiri ya Bu, saya yakin itu mesti ibu-ibu yang kakean utang kok sirahe ngeluh, nggak pas wayang bayar utang nanti duit bingung kemerungsung sembarangan nih. Itu bisa jadi anak juga dimarahin dan segala macam ya Bu. Jadi memang kita harus mulai berhati-hati. Jadi dalam lembaga keuangan syariah itu ada istilahnya nanti ada beberapa pola. Jadi ada polanya yang dia pakainya akadnya titipan atau waqiah. Kemudian dia pakainya akad sirkah. Sirkah itu nanti bagi hasil. Kemudian ada akad yang pakainya ijarah atau sewa.
Kemudian ada yang dia pakainya multi jasa, dan juga ada yang akadnya nanti kot atau tolong menolong ya. Jadi dalam pola syariah juga ada yang akadnya nanti cuma tolong menolong seperti itu. Jadi kalau nanti dalam keuangan syariah kita nanti bisa, Bu, aku butuh kok ini, ya nanti kita kasih solusinya seperti apa, seperti itu ya. Jadi tidak terus asal aku pokoknya orang-orang sekarang kan seringnya ngotot, Bu, aku gak sertifikat, jenengan wani ngeki aku dit piro. Itu biasanya saya tanya, butuhnya apa? Dan ujung-ujung kok marah-marah wani ngeki dit piro. Itu orang-orang sekarang itu seperti itu, Bu. Jadi itu karena pola-pola riba itu sudah terbiasa di masyarakat. Jadi riba macam-macamnya juga macam-macam. Ada yang dia riba nasiah, secara garis besar itu ada riba nasiah dan riba buyuk atau riba fadl ya. Kalau riba nasiah itu yang dia berhubungan dengan jual beli, utang piutang seperti itu. Kalau yang dia riba fadl itu berhubungan dengan tukar menukar barang. Jadi jual beli apa-apa nanti juga ada yang bisa dia kena riba itu. Jadi memang harus sesuai, karena nanti ketika kita pakainya akad jual beli itu harus sesuai rukunnya dan syaratnya harus ada, Bu. Kalau kita pakainya jual beli berarti harus ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, dan ada cara pembayaran atau harga yang ditetapkan seperti itu. Jadi banyak masyarakat sekarang itu yang pengennya itu gelis instan, tapi tidak memikirkan efek ke belakangnya secara syariah seperti itu. Jadi banyaknya itu pengennya pokoknya yang penting aku gelis untuk duit, aku iso tuku iki, iso nganu iki seperti itu. Tapi tidak memperhatikan itu nanti halal atau tidaknya. Padahal sesuatu sesuatu yang kita makan itu barang-barang yang haram itu akan menjadi daging dan darah kita. Dan ketika itu tubuh kita kemasukan sesuatu yang haram, itu akan diharapkan untuk masuk surga. Jadi memang itu juga harus kita garis bawahi. Jadi dalam keuangan syariah nanti panjenengan bisa membedakan, Ibu. Nah, misalkan nanti jenengan mau menabung, itu nanti juga bisa diarahkan, karena tabungan itu ada akadnya yang dia sifatnya wadiah, cuma titipan. Jadi ada juga yang memang orang-orang yang saking takutnya dengan riba itu pinginnya, Bu, aku kok pengen duitku aman tapi rata juga aku tak tabung no wae yo. Tapi aku rak kepengen tok bagi hasil, rak kepengen tok apa-apa, akadku titipan tok. Itu ada yang seperti itu. Jadi pakainya nanti akadnya titipan. Ada juga yang dia pengennya, aku pengen nabung, Bu, tapi iso tak jikok sewaktu-waktu gitu. Jadi nanti lembaga keuangan syariah itu memfasilitasi. Kita nanti pakainya akad mudharabah. Jadi akad yang bisa istilahnya dengan wadiah, tapi akadnya wadiah yad domanah. Jadi memang uang itu bisa kami manfaatkan. Jadi akadnya dia itu investasi atau menyertakan modal ke kami. Jadi menyertakan modal ke lembaga keuangan syariah agar modal itu bisa diputar kembali dan dia bisa dapat bagi hasil setiap bulan, seperti itu. Jadi akadnya jelas. Kalau tidak hanya dia menitipkan, tidak hanya nabung, tapi biasanya pada tanya, Bu, untuk bagi hasil, Bu, untuk bagi hasil berapa, Bu? Ya tergantung pendapatan kita nanti, jadi bagi hasil tiap bulan itu tidak sama, karena pendapatan kita juga berbeda. Jadi istilahnya sama dengan kalau kita mungkin kita menyertakan modal ke usaha, misalnya usaha yang sudah jalan, gini Bu Siti mah modal seperti itu. Bu, aku kayak orang modal semene, engko nek angger ning toko jenengan, angger sasi aku untuk bagi hasil ya, Bu. Itu kan hitung-hitungannya juga nanti beda ya. Memang agak sedikit jelimet, jadi ada hitung-hitungan, karena itu kita berharap nanti dengan itu meskipun kelihatan susah, tapi insya Allah itu sesuatu yang akan barokah seperti itu. Jadi karena yang kita harapkan itu keberkahan, bukan sesuatu yang cuma nikmat sesaat ya, Bu. Jadi kebanyakan orang itu pengennya yang instan sekarang. Kalau sekarang makanan juga serba instan, jadi segala sesuatu juga instan.
Kalau di tabungan ada seperti itu. Jadi nanti ada sistem tabungan yang dia pengennya ditabung untuk umroh, ditabung untuk haji. Itu juga biasanya lembaga keuangan syariah memfasilitasi untuk itu. Nanti di situ akan dijelaskan akadnya apa. Jadi ketika jenengan nyetor dana ini untuk umroh, akadnya nanti akan dipakai oleh bank syariah, itu akad apa. Jadi akan ada akad, jadi ada ijab dan kabulnya saat jenengan menyerahkan uang. Jadi itu beda dengan kalau jenengan nabung di lembaga yang umum. Jenengan nabung saged nabung. Aku nabung ya Bu, ora arti ngono nabunge karepe apa. Untuk apa? Dan biasanya kalau lembaga konvensional itu kadang banyak administrasi ya Bu, ujuk-ujuk duitnya kalong. Nanti ada potongan apa itu ya. Jadi kalau di lembaga syariah biasanya sudah dijelaskan di awal. Kalaupun nanti ada administrasi kartu ATM ya Bu, sementen, itu sudah dijelaskan di awal. Jadi memang sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi ijab kabulnya sudah jelas. Itu yang membedakan kalau nanti kita mau pakai yang biasa dengan yang pola syariah. Kemudian kayak dalam hal utang piutang, mungkin kita nanti akan berkenaan dengan pola jual beli atau murabahah. Murabahah itu sistem jual beli dengan sistem angsuran ya Bu. Jadi non tunai atau tidak langsung. Ketika jual beli tunai itu biasanya di toko-toko itu jual beli tunai ya. Itu biasanya juga tidak kelihatan badine piro ngane piro. Jadi yang perlu digarisbawahi di syariah itu, jadi mahal murahnya keuntungan atau margin yang nanti diambil oleh lembaga keuangan syariah atau bank itu bukan mempengaruhi halal tidaknya dari suatu produk. Karena kehalalan itu bukan dari situnya. Jadi orang dia biasanya berdagang karena pengen untung ya Bu, pengen membesarkan bisnisnya. Saya yakin tidak ada orang yang dia pengen bermuamalah atau berdagang itu pengennya rugi. Pengennya rugi apa usahanya ngono terus. Tapi dia pengennya berkembang. Maka biasanya setiap orang itu menetapkan untung juga beda-beda. Karena dia juga menghitung harga pokoknya. Aku mau kulaane piro, kangelanku transportnya piro, kok ngedolku piro. Ngoten nggih Bu. Jadi yang kadang-kadang orang kan ngono, Mbak, nek syariah ki larang. Itu yang pertama diucapkan nggih kadang. Enak sing biasa-biasa iku lho Mbak, kayak KUR BRI ngene-ngene. Karena KUR BRI itu memang murni bantuan dana dari pemerintah, Bu. Jadi memang kadang kalau dibanding-bandingkan seperti itu, syariah itu kadang kalah di situ. Karena memang lembaga keuangan syariah sekarang itu backup dari pemerintah itu cuma sedikit, Bu. Boten kados sing biasa-biasa, boten kados sing konvensional. Jadi memang backupnya sedikit. Jadi memang kalau setiap lembaga kan dia mikir ke, aku kok gaji karyawanku, aku kok nyetak ini, aku kok sewa ruko. Jadi bisa kita bayangkan kalau orang yang usaha jualan kopi ya Bu, yang jualan kopinya di pinggir jalan dengan yang kopinya di tempat kafe yang tempatnya megah, regane benten nggak boten tasami. Benten nggih. Kalau sama kan nanti yang tempat-tempat besar itu nanti dia bisa kukut Bu, boten berarti karena memang untuk nutup operasional tidak bisa. Jadi memang itu yang perlu saya tekankan juga. Jadi mulai sekarang terus hitung-hitungannya warung Mbak ini. Karena dia mesti punya hitung-hitungan usaha. Setiap usaha itu punya hitung-hitungan. Jadi setiap dia mau menjual berapa itu juga ada hitung-hitungannya. Ada kos atau biaya yang harus dia keluarkan. Seperti prinsip ekonomi gitu. Jadi hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Tapi itu juga sesuatu yang salah gitu. Jadi kadang kita tidak boleh terus make keuntungan terus tikal-tikal semene, itu juga. Yang penting itu wajar Bu, wajar dan itu bisa membesarkan bisnis. Jadi kita juga harus ngitung kalau kita pengen menjadi pebisnis yang sukses, pengen usaha kita besar, ya kita ngitung itu. Aku pengennya bagi semene. Selagi itu memang wajar dan itu nanti bisa membesarkan bisnis kita, usaha kita. Karena bisnis itu yang akan nanti kita pakai untuk anak kita, untuk menghidupi anak kita. Kita pakai untuk sedekah. Nah, semakin orang Islam itu semakin kaya, nanti sedekahnya juga semakin banyak. Kalau tadi kan
di surat Al-Baqarah disinggung nih. Jadi Allah itu menyuburkan sedekah ya. Jadi mengharamkan riba tapi menyuburkan sedekah. Dengan sedekah itu kita akan saling tolong menolong dan menguatkan. Jadi semakin banyak orang Islam yang kaya, itu akan semakin makmur. Tetangganya, judulure, negara ini juga seperti itu. Jadi itu kadang-kadang pola-pola pikir yang sudah ditanamkan di kita sejak kecil itu kadang-kadang tidak kita sadari ya Bu. Itu yang jadi istilahnya membuat kita sampai besar pun itu terbawa. Jadi badi sidik angger terus. Tapi kadang-kadang badi itu juga tidak kita hitung. Itu mau cucuk taurak kalau usahanya gitu. Seperti petani itu mau cucuk taurak, yang penting aku untuk duit gitu. Itu juga sesuatu yang memang kasihan kalau kita bilang sekarang itu untuk usaha kita aja kesusahan gitu. Jadi memang kita ambil keuntungan juga sewajarnya sesuai untuk operasional kita untuk bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi itu juga termasuk salah satu yang ingin saya tekankan. Jadi ampun terus berpengaruh melarang mbak ini karena yang penting kita cari itu keberkahannya ya Bu, barokahipun. Jadi barokah yang akan kita bawa nanti untuk bekal kita ya, untuk keluarga kita. Karena itu termasuk salah satu nanti jalan kita menuju surga Allah. Dalam pola jual beli, jadi kadang-kadang nanti lembaga keuangan akan bertanya ke kita, biasanya sagung bayar piro mbak, yang dibutuhkan apa, seperti itu. Jadi semua itu ada istilahnya ada ditakoni lah gitu. Jadi ada pertanyaan di depannya dulu, itu kebutuhannya untuk apa. Jadi jangan sampai nanti itu ternyata kok malah nambahi utangnya, kakean utang dan orangnya malah tambah sengsara. Itu juga kadang-kadang juga dipikirkan seperti itu ya Bu. Jadi kalau orang-orang yang lembaga konvensional, yang penting dia payu, betul nggih. Jadi tanpa memperhitungkan itu nanti orangnya kok iso ngangsur apa ora, kuat nganu keluargane morak-marik apa mboten niku mboten dihitung-hitung. Beda dengan lembaga keuangan syariah, mesti nanti akan diperhitungkan. Oh ini nanti ketika kita bantu itu nanti semakin membuat ekonominya malah montang-manting tambutan. Jadi memang banyak yang dipertimbangkan. Jadi ada pola jual beli, kemudian ada pola ijaroh atau dia nanti pakainya sewa ya Bu. Jadi ijaroh itu ada ijaroh sewa, baik itu sewa barang, sewa tempat. Dalam hal sewa itu biasanya lembaga keuangan memfasilitasi ya Bu. Misalkan Bu, kalau pengen nyewa ruko neng pasar Kliwon, niku pripun. Nanti yang menyewa pertama itu lembaga keuangannya atau banknya. Jadi meskipun dia sudah bilang ke yang punya ruko, tapi nanti yang urusan sewa menyewa pertama itu dari pihak lembaga keuangannya. Berarti itu nanti yang nyewa dari bank, misalnya, dari koperasi syariah. Kita yang nyewa, tak sewa aja Pak. Makanya tak sewa ke anggota atau nasabah saya. Dan saya ambil keuntungan atau ujroh atau fee dari sewa itu. Jadi misalnya aku nyewa 5 juta dari bapak itu, terus saya sewakan lagi ke anggota saya dengan harga 6,5 juta, tapi diangsur per bulan selama 12 kali. Ngoten gitu biasanya. Jadi itu yang membedakan. Nek biasanya konvensional, aku pengen nyewa ya tak silai duit, terus kono urusan nyewa dewi. Akhirnya kan yang masuk nanti dia masuk ke riba. Jadi tambahan atas pinjaman uang. Jadi nilai ke duit balik ke 6,5 juta. Jadi meskipun secara itu sama ya Bu, tapi itu beda. Jadi setiap lembaga keuangan syariah itu nanti dia mendapatkan untung atau mendapatkan fee itu dari usahanya, bukan dari nganakke uang atau minjamkan uang itu. Itu yang digarisbawahi. Kemudian kalau ada sewa jasa seperti bayar sekolah, bayar kuliah, nanti ada bayar rumah sakit, bayar persalinan apa-apa, itu juga harusnya lembaga keuangan nanti yang berurusan untuk membayar dan mengurus semuanya. Maka dia boleh ambil jasa dari situ.
Jadi jasa kepengurusan itu, jasanya besarnya berapa, itu nanti juga disepakati dengan yang bersangkutan. Jenengan purun enggak? Nggih, mboten napa-napa, kula pun dibantu bayar ke kuliah anak kula. Nanti yang menguruskan juga dari lembaga keuangan syariah. Jadi kita ambilnya kelebihan itu dari jasa, bukan dari kita minjamkan uang. Ketika itu beda nggih Bu, ketika kita nyirahke duit, wis iki Mbak tak kei 2 juta bayaran kuliah dhewe. Engko pokoknya jenengan nek balekno 3 juta. Itu kan salah nggih. Jadi itu nanti nyanake uang, bunga berbunga kembali. Meskipun nanti keuntungannya juga biasanya dihitung-hitung kan nggih Bu. Jadi suatu lembaga itu nggak kepengen nanti bisnisnya ambruk. Nek kakean ngekek murah terus sampai gak nutup operasionalnya, karyawannya rak gajian kan mesake ngoten nggih Bu. Jadi memang semua tetap dihitung. Jadi ada hitungannya, ada pola-pola yang diterapkan agar nanti tidak sampai terdolimi. Itu biasanya juga dikomunikasikan dengan orang yang mau pembiayaan. Biasanya meskipun jenengan sampai sini ngertos nggih, bedanya nggih. Meskipun kelihatannya sama ya Bu. Jadi kelihatan itu sekilas itu sama, podo-podo bayar sekolah, podo-podo bayar kuliah. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Yang halal itu ketika kita tapi kadang-kadang orang tua nggih ngoten lho. Nanu Bu iki ambek sangune, ambek iki tambah iki ngoten. Biasanya kadang tidak terbuka. Nek memang butuhnya kanggo iki, malah nek yang terbuka itu malah kepenak. Nanti akan dibantu ngoten nggih. Karena kadang-kadang orang juga wonten sing dia itu malah nggak kepengen diketahui butuh apa. Yang penting aku untuk duit Bu, butuhku duit. Jadi itu yang tidak mendidik, karena duit itu nanti duitnya kanggo apa? Bisa jadi murni gue bayar sekolah, tapi ternyata gue tuh gue apa nih, mungkin ya Bu. Jadi kadang kan seperti itu ya. Jadi sesuatu yang memang belum benar-benar dibutuhkan. Jadi syariah itu bagusnya sebenarnya di situ, tapi kadang orang-orang itu berpikirnya kok dadak ribet leren ngono sih Mbak. Padahal kita cari yang halal dan menenteramkan. Jadi halal dan barokah. Sebenarnya kalau sudah terbiasa itu gampang Bu. Kantor kitanya mau apa mboten persona pemboten untuk mengikuti cara-cara syariah. Kemudian selain ijarah, nanti ada juga pinjaman kebaikan atau qard. Jadi pinjaman kebaikan itu biasanya dipinjamkan dengan akad pinjaman uang, mengembalikan sesuai dengan jumlah tersebut tanpa ada tambahan apapun. Jadi ketika biasanya kan ada survei, ada kelihatan wajar uangnya benar-benar butuh dan memang mendesak, seperti ada orang sakit apa-apa, itu juga bisa mengajukan untuk pinjaman kebaikan. Tapi memang harus diajukan. Biasanya dana-dana qard di lembaga keuangan syariah itu juga terbatas Ibu, karena itu nanti diambil dari dana ziswaf. Dia ada zakat, infak, ada wakaf yang nanti bisa diperuntukkan untuk dana-dana kebaikan itu. Jadi tidak semua dana itu bisa diambilkan untuk itu. Karena memang akad dengan yang menyimpan itu juga akadnya juga berbeda. Sudah ketika akadnya untuk kita usaha, tidak bisa dipakai untuk itu. Jadi memang biasanya ada persentase dari bank-bank itu, ada dana yang dipakai untuk itu, ada dana CSR, ada dana apa, kan gitu. Jadi memang sudah ada plot-plotnya. Itu sekilas tentang lembaga keuangan syariah. Sampai di sini wonten ingkang badhe tanglet, ada yang ditanyakan?